fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang akan semakin besar bila kuantitas produksinya semakin banyak. Ini berarti biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Besarnya biaya total ini merupakan hasil kali antara banyaknya barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit. C sama dengan F per Q atau Q. C yaitu biaya total atau total cost. Q sama dengan kuantitas barang yang diproduksi. Dan C sama dengan biaya rata-rata per unit barang. Biaya total sendiri itu dapat dibagi atas dua kelompok umum, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa tetap besarnya, tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi, seperti antara lain gaji pegawai, sewa, bunga uang, penyusutan. Sementara biaya variabel adalah biaya yang besarnya dapat berubah-ubah tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi, seperti upah tenaga kerja, bahan baku, dan biaya advertensi. Jadi, biaya variabel inilah yang sebenarnya merupakan fungsi dari banyaknya barang yang diproduksi, yang dapat dinyatakan dengan rumus PC sama dengan F kali Q atau V kali Q. V yaitu biaya variabel per unit barang. Q yaitu kuantitas barang yang diproduksi. Selanjutnya, dikaitkan dengan biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel cost, maka biaya total atau total cost dapat dinyatakan dengan rumus C sama dengan FC plus VC sama dengan VC plus F kali I. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata atau biaya per unit dalam kurung AC adalah hasil bagi biaya total dengan kuantitas barang yang diproduksi, seperti dalam rumus AC sama dengan TC per Q. Selanjutnya yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Bila total revenue atau total penjualan lebih besar dari total biaya, maka perusahaan tersebut mendapat untung atau laba. Bila total revenue lebih kecil dari total biaya, maka perusahaan tersebut menderita kerugian atau keuntungan negatif. Dan apabila total revenue sama dengan total biaya, maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan pulang pokok. Dalam keadaan pulang pokok, perusahaan tidak mendapat laba dan tidak pula menderita kerugian. Secara grafis titik potong antara kurva total revenue atau R dan biaya atau D dan biaya total biaya atau J menunjukkan titik pulang pokok atau break even point. Persamaan yang menyatakan hubungan antara laba, total revenue dan total biaya, yaitu dalam rumus P sama dengan R min C. R sama dengan total revenue atau total penjualan, C sama dengan biaya total, dan P sama dengan laba. Bila P positif, maka sama dengan laba, dan bila P negatif sama dengan rugi, dan bila P sama dengan 0, keadaan pulang pokok. Baik, saya akan menjelaskan mengenai titik pulang pokok atau BIP, yaitu break even point. Terjadi apabila penerimaan total yang diterima oleh perusahaan itu sama jumlahnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat itu. Dan dapat dirumuskan pula secara matematis, R atau penerimaan sama dengan C atau biaya yang dikeluarkan. Dan dari situ bisa diuraikan lagi menjadi rumus-rumus. Yang pertama yaitu R sama dengan FC ditambah VC. Kemudian yang kedua, R dikurangi VC sama dengan FC. Dan yang selanjutnya, P kali Q dikurangi V kali VQ.
sama dengan PC. Kemudian bisa diuraikan lagi menjadi Q dalam kurung P dikurangi P tutup kurung sama dengan F C. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara mengetahui kuantitas atau banyaknya jumlah titik pulang pokok itu yang bisa kita terima, kita ketahui dengan cara yang pertama ada dua, yaitu berupa unit atau berupa jumlah barang, kemudian jumlah uang yang akan diterima. Ya, yang pertama yaitu dengan rumus QE sama dengan C sama dengan R. Berarti QE itu sama dengan C sama dengan R atau persamaan yang awal tadi. Kemudian selanjutnya untuk berupa uang rupiah tunai itu QE sama dengan fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan P dikurangi V atau variabel, harga dikurangi pengeluaran variabel per unit, seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi konsumsi. Nah, dalam jangka pendek fungsi konsumsi ini dapat dianggap linear. Besar kecilnya konsumsi nasional suatu negara itu tergantung dari pendapatan nasionalnya. Hubungan konsumsi dan pendapatan nasional secara umum itu dapat dinyatakan dengan rumus matematis, yaitu C sama dengan F dalam kurung Y besar atau FY atau fungsi Y. Y-nya itu besar ya, karena merupakan konsumsi Y. Kemudian dalam bentuk linearnya itu bisa dinyatakan menjadi C sama dengan C0 ditambah BY, Y-nya ini kecil. Dan menurut Keynes, pendapatan nasional suatu negara itu terdiri dari konsumsi dan tabungan nasional yang dapat dinyatakan dengan rumus Y besar sama dengan C ditambah S. Selanjutnya mengenai fungsi tabungan. Nah, tabungan dari suatu negara itu juga tergantung dari besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Jadi secara umum fungsi tabungan itu juga dapat dinyatakan dengan rumus S sama dengan F dalam kurung Y. Kemudian dalam bentuk linearnya itu dapat dimasukkan C dalam rumus yang di atas yang tadi menjadi S sama dengan min C ditambah dalam kurung 1 min B kecil kali Y besar, yaitu tabungan yaitu konsumsi yang tadi ya. Nah, C itu sama dengan konsumsi nasional, kemudian Y itu pendapatan nasional, dan S itu tabungan nasional. Kemudian untuk C0 tadi itu adalah konsumsi otonom, yaitu besar konsumsi nasional apabila pendapatan nasional 0. Nah, itu sebagai konstantannya ya. Kemudian untuk B itu diperoleh dari mana? Ya, dari delta C dibagi delta Y, yaitu sebagai marginal propensity to consume, yaitu MPC ya biasanya. MPC yaitu besarnya tambahan konsumsi yang disebabkan adanya tambahan 1 unit pendapatan nasional. Nah, jadi pendapatan itu saling mempengaruhi ya. Kemudian untuk 1 min B itu sama dengan berasal dari 1 dikurangi MPC sama dengan MPC, yaitu besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan 1 unit pendapatan nasional.